Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-30. Bab maja'a, riwayat yang datang bisawmi, tentang puasa, anil mayyit, untuk orang yang sudah mati. Hadis yang ke-30, an Sa'id bin Jubair wa Ata'in wa Mujahidin, ini semuanya ulama tabi'in. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas sahabat Nabi, Ja'at, telah datang, imra'atun, seorang wanita, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, inna, sesungguhnya, ukhti, saudariku, matat, mati. Wa 'alaiha, dan wajib atasnya, shaumu syahraini, puasa 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Qala, Nabi bersabda, Araiti, apa pendapatmu, lau, kalau, kana, ada, ala, atas, ukhtiki, saudarimu, dainun, hutang. Akunti, apakah kamu, taqdinahu, melunasinya, yaitu hutang tersebut. Qalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, wanita itu mengatakan, na'am, ya. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahaqqullahi, maka haknya Allah, ahaqqu, lebih berhak, yaitu lebih berhak untuk dilunasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hutang puasa mayit bisa dilunasi oleh ahli warisnya, dan tidak harus ahli warisnya. Karena di sini disebutkan yang bertanya adalah ukhti, saudaraku. Nah, saudara ini bisa saja mewarisi, bisa saja tidak mewarisi. Karena itu, siapapun orang boleh melunasi hutang puasa seorang yang mati, yang meninggalkan hutang puasa. Baik itu anaknya, baik itu ahli warisnya, baik itu orang lain, siapapun juga boleh dan bisa seperti itu. Karena puasa ini termasuk amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang lain apabila seseorang tersebut sudah mati dan meninggalkan hutang puasa tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau wanita ini berkata, ini menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Karena kalau suara wanita adalah aurat, tidak mungkin dibiarkan berbicara di depan Nabi Muhammad SAW. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama ada yang berpendapat suara wanita adalah aurat. Yang benar adalah suara wanita bukan aurat, tetapi tidak boleh wanita memerdu-merdukan suaranya di hadapan para lelaki. Kalau dia melakukan hal itu, maka sungguh telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 32, Allah mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul." Jangan melembut-lembutkan suara atau perkataan. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Nanti orang yang hatinya sakit, yaitu sakit syahwat, akan menginginkan atau tamak terhadap wanita tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan qiyas. Di sini Rasulullah bertanya, Araiti, apa pendapatmu? Dikiaskan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Sebagaimana hutang kepada manusia pasti kita lunasi, maka demikian juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengkiaskan atau menyamakan antara dua hal yang mirip, yang memiliki sebab yang sama. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa haknya Allah itu ahak, lebih berhak untuk didahulukan daripada hak manusia. Karena itu,
kalau seseorang mati meninggalkan dua hutang, yang satu hutang kepada Allah, yang satunya hutang kepada manusia, maka ini didahulukan hutang kepada Allah dulu dilunasi. Habis itu hutang kepada manusia. Dan sudah kita bahas dulu bahwasanya sebelum harta waris dibagi untuk ahli warisnya, maka melewati tiga perkara dulu. Yang pertama untuk mengurusi jenazahnya, yang kedua untuk melunasi hutang-hutangnya, dan hutangnya ada dua macam tadi, hutang kepada Allah lebih didahulukan, kemudian hutang kepada manusia, setelah itu wasiat-wasiatnya, baru setelah selesai tiga perkara itu dilakukanlah pembagian warisan. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu majaa, riwayat yang datang minal kafarah, tentang kafarah. Kafarah artinya penghapus dosa. Hadis 31, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man, siapapun, mati wa alaihi, dan atas tanggungan dia, siyam syahrin, puasa satu bulan, fal yuta'am anhu, maka hendaklah diberi makan darinya, dari si mayit, yaitu diberi makan kepada orang miskin, makana, makana sebagai ganti, kulli yaumin, setiap hari, yaitu setiap hari yang dia tidak puasa, miskinan, kepada satu orang miskin. Imam Tirmidzi mengatakan as-sahihu, yang benar, an Ibni Umar, hadis ini dari Ibnu Umar, mauqufun, qauluhu, berhenti. Mauquf itu berhenti. Berhenti maksudnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sabda Nabi, tetapi qauluhu itu hanya perkataan Ibnu Umar saja, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis ini derajatnya dhaif apabila dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Ibnu Umar, kalau ada orang mati meninggalkan hutang puasa, itu tidak diganti dengan puasa oleh ahli warisnya, tetapi diganti dengan fidyah, memberi makan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi dengan istilah kafarah tadi. Maka kafarah yang dimaksud dalam bab ini adalah kafarah, maksudnya membayar fidyah bagi orang yang mati meninggalkan hutang puasa. Dan pendapat Ibnu Umar inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau ada orang mati meninggalkan hutang puasa, menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, cara melunasi hutangnya adalah yuta'amu anhu, diberi makan untuk orang-orang miskin sebagai ganti dari puasanya tersebut. Inilah tafsiran dari Ibnu Umar terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya siapa yang mati meninggalkan hutang puasa, maka bisa dilunasi puasanya oleh ahli warisnya. Nah, kata-kata bisa dilunasi puasanya oleh ahli warisnya ini dipahami dua oleh para ulama. Ada yang mengatakan berarti diganti puasa, ahli warisnya berpuasa. Ada yang memahami diganti maksudnya dibayar fidyah. Nah, maka dalam masalah ini karena ada perselisihan pendapat, silakan diambil yang mana boleh. Bapak kita mati belum melunasi hutang puasa, mau dipuasai silakan, mau dibayar fidyahi silakan. Dua-duanya pendapat orang ulama kita rahimahullah ta'ala. Bebas ya, memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Nah, kemudian Imam Tirmidzi memperinci bagaimana perselisihan pendapat para ulama. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Para ulama berselisih dalam bab ini. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat, yusamu 'anil mayyit, bisa diganti puasa untuk orang yang sudah mati. Wa bihi yaqulu Ahmad, itulah pendapat Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Qala, keduanya mengatakan, idza kana 'alal mayyiti nadhru siyam, apabila mayit memiliki nazar puasa, yasumu anhu, maka ahli warisnya berpuasa untuknya. Wa idza kana 'alaihi qada'u Ramadan, tapi kalau dia punya hutang puasa Ramadan,
maka at'ama anhu, ahli warisnya memberi makan, yaitu membayar fidyah untuk hutang tersebut. Pendapat yang kedua, waqala Malikun, berkata Imam Malik, wa Sufyan dan Sufyan, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, la yasumu ahadun an ahadin, tidak bisa berpuasa seseorang dari orang yang lain. Artinya tidak ada mengganti puasa dengan puasa, itu enggak ada. Adanya mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah. Itu pendapat Imam Malik dan Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini enaknya kitab Sunan Turmudi itu seperti ini. Perbedaan pendapat langsung disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga kita jadi luas pengetahuan kita tentang masalah khilafiyah. Ini ada satu hadis, para ulama berselisih pendapat. Nah, perselisihannya oleh Imam Tirmidzi langsung dirincikan. Siapa-siapa yang mengatakan ini, siapa-siapa yang mengatakan itu, sehingga kita bisa ngerti bagaimana para ulama berselisih pendapat. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.